Selamat sore semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai karakteristik akuntansi sektor publik selama 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja, dan pengendalian, mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam perencanaan terdiri dari 1. Perencanaan strategik adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka yang bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. 3 alasan pentingnya perencanaan strategis. 1. Perencanaan strategis merupakan dasar dari perencanaan lainnya. 2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis perlu dipahami agar mempermudah perencanaan lainnya. 3. Perencanaan strategis adalah awal dari penilaian kinerja manajer dan organisasi sektor publik. 2. Pemberian informasi biaya. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut. A. Biaya input adalah segala sumber dana dan sumber daya yang dikorbankan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. B. Biaya output adalah biaya oleh organisasi sektor publik yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. C. Biaya proses adalah biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, misalnya biaya yang timbul dari departemen. Ada 5 aktivitas yang harus dilakukan ketika organisasi sektor publik melakukan proses penentuan biaya, yaitu cost finding, yaitu melakukan akumulasi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Cost recording, yaitu melakukan kegiatan pencatatan data-data organisasi sektor publik ke dalam sistem yang sudah disediakan. Cost analyzing, yaitu melakukan analisis biaya yang artinya perlu mengidentifikasikan biaya-biaya yang timbul termasuk mengidentifikasikan jenis, perilaku, perubahan dan volume biaya. Strategic cost reduction, yaitu menentukan strategi untuk melakukan penghematan biaya agar tercapai value for money. Cost reporting, yaitu memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan. 3. Penilaian investasi. Organisasi sektor publik dalam operasinya selalu membuat anggaran. Apabila anggaran yang sudah dibuat dan dilaksanakan ternyata mengalami surplus, maka surplus anggaran tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi. Ada 2 jenis investasi, yaitu investasi sekuritas utang dapat berupa pembelian obligasi dan investasi saham adalah kepemilikan modal dalam perusahaan. 4. Anggaran. Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. 5. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Berdasarkan tuntutan masyarakat tentang pemberian pelayanan yang baik dan biaya yang rendah untuk mendapatkan pelayanan itu, organisasi sektor publik selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik adalah membuat indikator-indikator penilaian dan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Penentuan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Biaya pelayanan diukur dengan unit, indikator penggunaan membandingkan antara pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik, indikator kualitas dan standar pelayanan dengan menetapkan standar,
Indikator cakupan pelayanan adalah banyaknya masyarakat yang sudah diberi layanan organisasi sektor publik, dan indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung ataupun kuesioner kepada masyarakat. Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengendalian. Pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif, yaitu terkait dengan perumusan strategi perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional, yaitu berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. 3. Pengendalian kinerja, yaitu berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah prinsip akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak memiliki banyak perbedaan dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.